Maafin ibu ya. Ibu terpaksa ninggalin kamu demi masa depan kita. Nanti gaji aku setiap bulan akan aku kirim sama Mas. Ya udah pergi sekarang cepetan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Gak sia-sia aku kerja di negeri orang selama 6 tahun. Sekarang aku akan memulai hidup yang lebih baik dengan Mas Andi dan Dimas. Assalamualaikum. Mas. Aku ini laki-laki. Aku nggak bisa lama-lama ditinggal sama istri. Jadi aku memutuskan untuk menikah lagi. Ini tega banget sama aku, Mas. Aku sama kamu udah nggak ada hubungan apa-apa, udah nggak ada ikatan apa-apa. Mana kamu? Ibu! Ya Allah, anak ibu. Mas Andi itu sekarang suaminya. Kamu gak berhak apa-apa atas dia. Aku bilang pergi. Nih, bawa semuanya. Pergi sana. Kamu itu jangan coba-coba godain suami aku. Kamu itu cuma manfaatin anak kamu buat deketin Mas Andi lagi, iya kan? Lebih baik kamu bawa istri kamu pulang. Tempat kamu. Kamu itu mau bawa Dimas ke sini? Dia kan anak aku, ini rumah aku, suka aku dong. Enggak, aku gak setuju. Lagi pula Dimas itu kan bukan orang lain, dia anak aku. Mas kamu ya sih. Aku gak akan bikin hidup kamu tenang. di dunia Hebat ya Mbak Sinta. Sekarang usaha ramuan herbalnya makin maju aja. Tapi aku jadi penasaran. Sehebat apa sih Sinta sekarang? Siapa yang suruh kamu? Ratna. Mau ngapain lagi kamu sih? Dasar penjahat. Pergi kamu. Ibu ya. Ibu terpaksa ninggalin kamu demi masa depan kita. Kita akan berkumpul kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Gaji aku setiap bulan akan aku kirim sama Mas buat rehab rumah dan bikin toko untuk masa depan kita, Mas. Ya udah pergi sekarang cepetan. Masya Allah, gak sia-sia aku kerja di negeri orang selama 6 tahun. Rumah Mas Andi sudah sebagus ini. Sekarang aku akan memulai hidup yang lebih baik dengan Mas Andi dan Dimas. Assalamualaikum. Mas. Ini apa? Ya Allah, Mas. Ini tega banget sama aku, Mas. Aku ini laki-laki. Aku nggak bisa lama-lama ditinggal sama istri. Jadi aku memutuskan untuk menikah lagi. Aku sama kamu udah nggak ada hubungan apa-apa, udah nggak ada ikatan apa-apa. Aku melanjutkan kehidupan aku bersama Ratna. Mana kamu? Ibu! Ini juga baju-bajunya Dimas udah aku masukin semua di tas ini. Ya Allah, anak ibu. Mas Andi itu sekarang suaminya. Kamu gak berhak apa-apa atas dia. Aku bilang pergi. Nih, bawa semuanya. Pergi sana. Bu, kita tinggal di mana? Dimas takut. Kamu gak usah takut ya. Kita ke rumah nenek, nak. Kita memulai kehidupan baru. Ayo. Ya Allah, Ujang, ayo nak. Ayo, nak. Astagfirullahaladzim. Ibu ambil tangga dulu ya. Bu, Ya Allah, bantuin ibu bangun ya. hati-hati Bu. Benar Ibu nggak apa-apa? Ibu gak apa-apa. Ibu udah bangun. Udah sayang. Tapi Ibu gimana, masih sakit? Tapi ibu cuma terkilir. Wajar kalau bengkak. Ayo kita cari bahannya di kebun. Nanti Ibu kenapa-napa. Diolesi dengan daun jarak dan jahe. Pasti sembuh. Itu pohon jaraknya. Dan itu pohon jahenya. Kamu ambil 3 lembar ya daun jaraknya. Biar ibu yang ambil jahenya. Iya Bu. Hati-hati ya. Nah, ini ramuan daun jarak dan jahe yang ibu parut tadi. Sekarang kita oleskan ke kaki ibu yang bengkak. Terus kita pijit-pijit biar ramuannya meresap. Assalamualaikum. Cinta, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ngomong-ngomong kamu sekarang tinggal di rumah almarhum ibu kamu ya? Gak kenapa, nama juga hidup. Oh ya, kamu mau beli apa? Ini Bu catatannya. Oh ya, tunggu sebentar ya. Sinta, ini belanjaannya. Ini ya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Sinta ya Bu ya. Udah kerja di luar negeri, tapi uangnya dihabis suaminya. Enak bener jadi istri barunya.
Iya, kalau saya jadi dia, saya tuntut. Mas Adi itu lebih pintar. Semua hartanya Mbak Sinta, semua atas nama dia. Licik bener sih suaminya. Terlaluan. Kenapa ibu pisah-pisahin uangnya? Biar ibu tahu uang ini sampai kapan bisa untuk biaya hidup kita. Oh, untuk beli seragam Dimas ada nggak, Bu? Ada dong. Ini udah ibu siapin. Alhamdulillah. Mas bakal punya sepatu baru sama seragam baru. Tas dan alat tulis juga. Terima kasih, Bu. Dimas ke kamar Dimas ya. Tidur dulu. Ya, Bu. Balik kembali hari ini. Mbak, malingnya lolos, Mbak. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami, Mbak. Selesai semua, kan? Sudah semua juragan. Ini upah kemarin ya. Makasih juragan. Alhamdulillah. Makasih ya Juragan. Gajinya hari ini, ya? Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Ya. Ini belanjanya. Makasih ya Bu. Uang aku hari ini cuma cukup buat beli beras dan lauk ini aja. Nggak ada sisa sama sekali. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Maafin Ibu ya. Ibu sudah ingkar janji sama kamu untuk beliin seragam baru kamu. Gak apa-apa, Bu. Kan uangnya udah diambil penjahat. Itu bukan salah Ibu kok. Tapi seragam kamu sudah kekecilan. Pasti kamu nggak nyaman kan makainya. Gak apa-apa, Bu. Beneran deh. Dimas berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Juragan. Waalaikumsalam. Apakah ada pekerjaan lain buat saya? Semua bibit udah pada ditanam tuh. Pekerjaan di sini sudah nggak ada. Ya udah nih ya, kerjaannya udah nggak ada nih. Permisi. Kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Mbak, gimana? Udah dapat pekerjaannya? Belum Mel, kamu gimana? Aku udah cari kemana-mana, tapi nggak dapat Mbak. Kampung kita memang lagi musim paceklik Mbak. Mau puasa tiap hari juga aku nggak apa-apa. Tapi gimana dengan Dimas? Dia masih kecil, nggak mungkin dia puasa tiap hari. Mbak, Dimas kan ada ayahnya. Mbak tinggal datengin aja Mas Andi, minta untuk nafkain Dimas. Apalagi tokonya Mas Andi kan sekarang lagi ramai. Jadi nggak ada alasan Mas Andi untuk nggak nafkain Dimas kan? Aku segan Mel. Mbak nggak usah segan, menafkahi Dimas itu sudah menjadi kewajiban Mas Andi sebagai ayahnya. Dia berdosa loh kalau melantarkan Dimas. Iya juga ya Mel. Ya udah, aku pamit dulu ya Mel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku nggak punya makanan untuk Dimas. Terus ngapain ngapain kesini? Kalau boleh, aku mau minta buat Dimas. Kasihan sama Dimas. Aku nggak mau sampai dia kelaparan. Ini udah ada beras, ada mie, telur, minyak. Itu untuk Dimas, bukan untuk kamu. Aku janji aku nggak akan makan. Makasih ya Mas. Assalamualaikum. Kalau mau makan itu yang kerja dong. Jangan minta-minta kayak gini. Itu buat Dimas, bukan buat dia. Omong kosong, Mas. Siapa yang berani jamin kalau dia nggak ikutan makan? Video di Kamu diem ya, Mas. Jangan gara-gara perempuan ini kita itu jadi berantem. Pergi. Mbak, tapi aku minta sekarang kamu pergi dari sini. Aku bilang pergi, pergi. Pergi. Itu kan buat Dimas. Berasnya tinggal segini. Buat Dimas aja nggak cukup. Pak, aku bikin bubur aja ya biar dapatnya banyak. Bisa dapat 2 mangkok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Meli sakit, Mbak. Sudah 2 hari puasa. Kita cuma minum air putih di saat sahur dan berbuka. Mbak punya makanan kan? Ya, Meli minta sedikit aja. Ini Mbak punya bubur. Bukannya itu punya Dimas dan Mbak. Tenang. Nanti Mbak bisa bikin lagi kok. Ini, ambillah. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Lebih baik kamu segera bawa bubur ini ya. Iya, Mbak. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kemana lagi hamba harus mencari rezeki yang Engkau taburkan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hamba. Pikiran hamba sudah buntu ya Allah. Hanya Engkau yang dapat mengabulkan semua doa-doa hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ibu Meli demam, Mbak. Meli nggak punya uang. Kita coba obati ibu kamu dengan pengobatan herbal ya. Sekarang kamu bantuin saya untuk mengambil bahannya di kebun samping. Ya, Mbak. Ayo kita cari. Ini jahe buat apa Mbak?
Menurut buku yang saya baca, jahe itu mengandung zat yang dapat membasmi bakteri, virus, dan jamur. Jahe juga memiliki efek anti radang yang dapat mengatasi demam. Mbak hebat ya, Mbak mempelajarinya di luar negeri saat Mbak jadi TKW ya? Iya Mel, kebetulan majikan Mbak dokter herbal. Jadi Mbak sering bantu dia buat ramuan. Ini ramuannya Mel, diminum ketika hangat ya, biar nggak enak. Iya Mbak, ramuan ini hanya sekedar wasilah ya. Kesembuhan itu mutlak hanya milik Allah. Iya Mbak, makasih ya. Kalau gitu Meli pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Sinta. Waalaikumsalam. Saya habis jatuh di kamar mandi Mbak. Astagfirullahaladzim, sudah diurut Bu? Udah Mbak, tapi masih bengkak juga. Saya dengar dari Meli, katanya Mbak bisa ngobatin kaki bengkak dengan ramuan balur. Ibu duduk dulu, saya ambil dulu ramuannya. Bu, ini namanya ramuan herbal dari daun jarak dan kunyit. Semoga Allah memberikan kesembuhan ya Bu. Gimana Bu? Wah Mbak, udah bisa digerakin, sudah enakan. Alhamdulillah. Tapi Mbak, saya minta maaf ya. Saya datang ke sini cuma mau minta tolong aja. Nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, aku lapar. Assalamualaikum. Mbak, ini Meli bawain makanan buat Dimas. Makasih ya Meli. Dimas bawain ya rantangnya ke dalam. Asik. Dimas makan dulu, nanti Ibu nyusul. Mel, makasih banyak ya. Tadi Bu Lia kesini Mbak. Aku sengaja Mbak ceritainnya ke warga supaya warga tahu kalau Mbak itu bisa bikin ramuan yang bagus untuk menyembuhkan penyakit. Kamu jangan berlebihan dong Mel. Mendingan Mbak serius aja buat ramuan obat herbalnya. Rumah sakit aja dapat uang dari mana kalau nggak dari orang sakit? Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini jawaban dari doaku semalam? Kok cuma tanaman obat dan bumbu yang ditanam, Bu? Halaman rumah kita sempit, Nak. Kalau ditanami sama jagung, itu nggak baik buat rumah kita. Karena matahari nggak bisa masuk ke rumah. Oh gitu ya, Bu. Memang tanaman kayak gini bisa dijual? Insya Allah, Nak. Tanaman dapur kayak gini bisa dijual di pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meli mau menawarkan pekerjaan buat Mbak. Kerjaan? Kerjaan apa, Mel? Merawat orang sakit di rumahnya Mas Fadli. Mungkin ini juga kan rezekinya Mbak. Siapa yang sakit? Mas Fadli? Bukan Mbak, ibunya Mas Fadli. Nanti malam Mbak datang aja ke rumahnya Mas Fadli. Makasih ya, Mel. Iya Mbak, sama-sama. Meli pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya, Mel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fokus utama pekerjaan Mbak adalah menjaga dan merawat ibu saya saat saya sedang tidak berada di rumah. Iya, Mas. Ibu saya orangnya sedikit rewel, jadi tugas Mbak membujuk ibu saya untuk mau makan dan minum obat secara teratur. Baik, Mas. Waktunya Ibu makan dan minum obat ya. Ayolah Bu, dimakan buburnya. Ibu nggak mau makan bubur hambar. Gak enak. Ayolah Bu, kasihan tuh Mbak Sintanya udah nungguin loh dari tadi. Gak mau ah. Lagian siapa suruh nungguin ibu? Harusnya dia kan bisa bikin bubur yang enak dan sehat. Ya udah, kalau saya masak yang enak, Ibu mau makan kan? Ibu tunggu sebentar ya. Tunggu. Apa yang Mbak maksud masak yang enak? Ibu saya tidak boleh makan selain bubur. Cuma menambahkan beberapa rempah aja kok, biar masakannya lebih enak. Ya sudah kalau begitu. Kalau bubur saya tambahkan sayur, tomat, madu, dan kaldu. Untuk ramuan saya tambahkan kunyit, jahe, dan kayu manis. Gimana Mas? Mas setuju? Iya, ya sudah kalau begitu kamu lanjut ya. Iya Mas. Enak bubur Sinta. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minum obat ya. Nggak mau. Nanti Mas Fadli marah sama saya. Yang dimarahin Fadli kan kamu, bukan saya. Bikinin dulu saya obat yang manis, baru saya mau minum obat. Sekarang anterin saya ke kamar ya. Assalamualaikum. Salam. Bubur buatan Sinta tuh enak banget. Terus Ibu udah minum obat belum? Belum. Kenapa nggak diminum Ibu obatnya? Ibu udah bilang sama Sinta, minta dibikinin ramuan herbal yang manis, baru Ibu mau minum obat. Ibu ngantuk. Sinta, tolong Ibu antar ke kamar ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Aku udah beliin beras sama telur buat Dimas besok. Makasih ya Mas. Tapi kalau bisa lain kali jangan pulangnya terlalu malam ya. Kasian Dimas main sendiri di rumah. Dimas, kamu masuk dulu ya. Iya, Bu.
Kamu itu jangan coba-coba godain suami aku. Kamu itu cuma manfaatin anak kamu buat deketin Mas Andi lagi, iya kan? Kamu tuh apaan sih, ngomong kok ngelantur? Lebih baik kamu bawa istri kamu pulang. Aku nggak mau malam-malam ada keributan di sini. Dan kenapa malu kamu? Tapi aku mau ngomong sama dia, Mas. Mbak Sinta, tolongin Meli Mbak. Ibu Meli asam uratnya kambuh. Tolong bawain ramuannya Mbak. Kamu belum bawa ibu kamu ke dokter? Ibu nggak mau ke dokter Mbak, dia takut disuntik. Ya udah, kamu ikut Mbak ya ke dalam. Iya Mbak. Segini kok belum datang juga. Sabar dulu. Niat kerja nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam berapa ini? Kamu di sini tuh dibayar. Kamu niat kerja nggak? Maaf Bu, tadi tetangga saya minta dibuatkan ramuan untuk ibunya yang sakit. Emang ada urusan yang lebih penting daripada ngurusin ibu? Ibu minum obat ya. Ibu nggak mau minum obat dokter. Bu maunya minum ramuan dari Sinta. Ibu juga minum obat dari dokter Bu. Bu nggak mau. Udah sana, kamu bikinin ramuan buat ibu ya. Tolong buatkan saja Mbak. Iya Mas. Maksudnya aku nggak mau kamu itu ketemu sama Sinta lagi ya? Lagian aku kesana bukan buat nemuin Sinta, tapi ketemu sama Dimas, anak aku juga. Ya ngapain kamu terus-terusan ketemu sama Dimas? Dia itu kan ada ibunya, biar aja ibunya yang ngurus. Dia anak aku. Tapi salah kamu sendiri, kenapa kamu nggak bisa kasih aku keturunan? Dimas adalah penerus keturunan aku. Dia anak aku satu-satunya. Bagaimanapun juga aku harus tetap dekat sama dia. Bisa-bisa dia malah pincut lagi sama Sinta. Ini saya ada catatan yang dikirimkan oleh dokter untuk pengobatan ibu. Nah, di sini ada rempah-rempah yang bagus untuk pengobatan ibu. Mbak bisa pakai untuk referensi. Ini kan sama Mas dengan bahan-bahan yang saya gunakan. Oh iya, saya jadi semakin yakin kalau ramuan buatan Mbak itu bagus. Oh iya Mbak, ibu saya kan suka yang manis-manis. Jadi Mbak bisa tambahkan jahe dan madu. Itu udah ada madunya Oh iya. dan yang jahenya. Ya sudah, kalau begitu lanjut Mbak. Nih Bu, silahkan diminum. Rasanya enak, saya suka. Alhamdulillah. Pakai apa ini? Ini pakai jahe kesukaan Ibu. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mas. Remote-nya mana sih? Ibu? Ibu sudah bisa jalan? Alhamdulillah. Kamu bilang ke Sinta ya, kalau besok nggak usah datang ke sini lagi. Ibu udah bisa jalan dan aktivitas seperti biasa. Berarti mulai besok aku sudah nggak ada sumber penghasilan lagi. Mbak Sinta, Meli, ini Ibu Tuti Mbak, sakit asam urat. Kira-kira Mbak bisa buatin ramuan nggak? Mel, kok mereka bisa tahu? Berkat Mbak, Ibu Meli kan bisa sembuh. Jadi Meli promosiin ramuan buatan Mbak. Ya udah, Ibu tunggu dulu ya. Saya siapkan dulu ramuannya. Berapa ya Mbak? Udah Bu, nggak usah bayar. Saya ikhlas membantu Ibu. Makasih ya Mbak ya. Mbak, aku nggak mau sih nerima bayarannya. Dia nggak berobat ke dokter karena dia nggak punya uang. Makanya dia cari pengobatan yang lebih murah. Ya udah, Mbak siapkan dulu ya. Ya Mbak. Mana ya Dimas? Kenapa dari tadi belum datang juga? Insya Allah, Dimas. Kamu dari mana aja? Lihat nih Bu, Dimas dibeliin seragam baru sama ayah. Mas, lain kali kalau ajak Dimas keluar, izin dulu ya. Iya, aku minta maaf. Lain kali aku akan izin dulu. Yuk naik biar aku antar sekalian. Nggak apa-apa Mas, kami jalan aja. Dimas mau ikut ayah. Yaudah nggak apa-apa, yuk biar aku antar. Salam dari mana kamu, Mas? Dari pasar, beli seragam sekolah untuk Dimas, kenapa? Apa ini? Aku nggak bohong, aku dari pasar. Terus di tengah jalan ketemu sama Sinta. Ya udah, aku anterin pulang sekalian. Kamu pikir aku ini nggak pintar ya? Kamu sengaja kan nganterin Dimas ke pasar biar kamu ketemu sama Sinta ya kan? Dengar ya, emang aku berjodoh sama dia dan aku harus balik lagi sama dia. Nggak masalah. Udah kalau dia didandanin, dia akan jauh lebih cantik daripada kamu. Awas kalian berdua ya. Aku akan buat perhitungan. Ibu yang tadi sakit kaki ya? Kaki. Oh ini Mbak. Makasih. Kita sembuh ya Bu. Rame banget yang minta ramuan sama dia. Kalau dibiarin, bisa-bisa Mas Andi makin kuat niatnya buat balikan sama perempuan itu. Anak Ibu udah pulang. Tuh kan, dia udah berani diemin aku. Aku nggak boleh diem aja. Aku harus berbuat sesuatu untuk menghentikan perempuan itu. Nih Pak obatnya. Terima kasih Mbak Sinta. Ini Lukman lagi jalan pulang. Lukman udah dapet ramuannya. Assalamualaikum. Sebentar lagi bakalan ada berita heboh.
Karena ramuannya udah aku ganti dengan racun. Emangnya benar ya? Dia itu meninggal karena keracunan ramuannya Sinta. Sih Mbak, padahal kemarin suami saya baru beli ramuan dari Sinta itu. Saya dengar-dengar sebegitu ya, Bu. Tapi saya juga ngeliat Mas Lukman itu beli ramuannya di Sinta. Aduh, Bu, kita ini nggak boleh tinggal diam. Lebih baik kita bertindak. Ya udah yuk, kita laporin aja sebelum warga kampung semua keracunan. Ya udah yuk, aku juga mau laporan sama suami saya. Kain kamu, Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak bisa nggak ikut ke rumah saya sekarang? Apa Mas? Penyakit rematik ibu kambuh lagi, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak masih mau kan buatin ibu ramuan lagi? Tunggu sebentar ya. Iya, Mbak. Turun. Ada apa ini, Pak? Kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Ayo. Salah kami apa, Pak? Kalian berdua memang sudah sekongkol bikin warga kampung sini meninggal. Bu Fatimah meninggal gara-gara minum ramuan dari kamu kan? Maksud Bapak apa? Ya kita jalan aja. Ayo. Mbak Sinta, ada apa ini? Apa lagi? Mas, apa benar ibu Mas meninggal dunia gara-gara minum ramuan dari saya? Ibu Fatimah itu meninggal gara-gara minum ramuan dari kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi Mbak Sinta diseret karena itu. Ibu saya meninggal. Itu sebelum minum ramuan dari Mbak Sinta. Jadi nggak ada hubungannya sama ramuan Mbak Sinta. Itu meninggal bukan karena minum racun dari aku. Gagal dong aku. Jadi semuanya ini salah paham. Sebaiknya minta maaf sama Mbak Sinta. Makanya, lain kali jangan asal tuduh. Jangan main hakim sendiri. Atas nama warga di sini, saya minta maaf. Ya Pak. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah tidur ya? Sudah, saya minta maaf ya atas kejadian kemarin malam. Aku benar-benar gak enak sama Mas. Nggak apa-apa. Lagi pula itu kan bukan salah Mbak juga. Saya jadi tiba-tiba kepikiran. Kenapa Mbak nggak coba aja seriusin usaha herbal Mbak? Ya lagi pula Mbak kan belum ada kerjaan tetap kan? Saya nggak kepikiran. Lagi pula, pastikan prosedurnya banyak banget. Nanti saya coba bantu urus ke dinas terkait. Supaya usaha Mbak juga dapat izin. Jadi nggak dijahatin orang dan aman. Saya nggak punya uang. Kalau soal biaya Mbak nggak usah pikirin. Saya yang akan tanggung. Jadi hitung-hitung tanda terima kasih saya sama Mbak. Karena Mbak sudah mengurus ibu saya sampai ibu saya sembuh. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Sama-sama Mbak. Ya udah, saya lanjut beres-beres ya Mas. Silakan. Ratna, aku mau ajak Dimas tinggal di rumah ini. Kamu itu mau bawa Dimas ke sini? Enggak, aku nggak setuju. Dia kan anak aku, dia rumah aku, suka-suka aku dong. Mas, tapi kita itu kan udah sepakat. Kalau Sinta pulang, Dimas itu akan ikut sama dia. Lagi pula Dimas itu kan bukan orang lain, dia anak aku. Kamu harus ngertiin dong perasaan aku. Terus aja aku ngertiin perasaan kamu. Keputusan aku udah bulat, Dimas tinggal sama aku di rumah ini. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas, kamu ya sih. Aku nggak akan bikin hidup kamu tenang. Astagfirullahaladzim. Kamu ambil itu. Dan saya minta kamu keluar dari kampung ini. Mbak, kenapa saya harus keluar dari kampung ini? Ini kan rumah saya. Saya bilang kamu keluar dari kampung ini. Kamu kan bisa tinggal di tempat lain. Atau kalau kamu nggak mau tinggalin kampung ini, aku nggak segan-segan akan celakain anak kamu. Enggak, Mbak. Ini rumah peninggalan almarhum keluarga saya. Alasan kamu. Bilang aja kamu itu tinggal di sini untuk deketin Mas Andi lagi ya kan? Enggak, Mbak. Enggak. Aku minta pokoknya sekarang kamu pergi. Kamu jelas. Mbak itu nggak pede ya? Sampai sebegitu takutnya Mas Andi bakal balik lagi sama Mbak Sinta. Saya ini nggak ada urusan sama kamu ya. Mendingan kamu pergi. Ya ada dong. Saya itu tetangganya Mbak Sinta, Mbak. Kalau Mbak buat keributan di sini, saya merasa terganggu. Mendingan Mbak pergi dari sini sekarang. Atau saya laporin polisi ya. Sekalian berdua ya. Dimas, kenapa kamu di sini? Angin kencang. Sana kamu masuk. Ya, Bu. Ya Allah, Dimas! Dimas! Tolong! Tolong! Dimas! Kita bawa aja ke rumah sakit, Mbak. Bantuin Mbak. Gimana kalau Dimas dioperasi? Mbak nggak punya duit, men. Mbak tenang ya, Mbak tunggu di sini. Biar Meli pergi ke rumah Mas Andi untuk minta bantuan. Sekarang dia kan bukan siapa-siapa Mbak lagi. Andi memang bukan siapa-siapa Mbak. Tapi Mas Andi itu masih ayahnya Dimas.
dia juga wajib bertanggung jawab, Mbak. Meli pergi dulu ya. Assalamualaikum. Dimas masuk rumah sakit kecelakaan. Yaudah kita ke rumah sakit sekarang. Aku gak akan izinin kamu pergi. Aku kan gak mau sendirian di rumah, Mas. Anak aku masuk rumah sakit, kenapa kamu gak izinin? Yaudah kalau gitu ayo ikut. Enggak, aku gak mau. Mendingan aku minta tolong aja sama Mas Fadli. Dalam kondisi seperti ini kamu masih egois. Apapun yang terjadi, aku gak akan izinin kamu ketemu sama Sinta. Kamu pakai otak dong. Kamu kenapa? Mual terus sakit kepala, Mas. Yaudah. Tenang. Selamat ya Bu, Pak. Usia kandungan Ibu sudah memasuki usia 8 minggu. Aku udah bilang sama kamu kalau aku ini telat datang bulan. Pokoknya aku minta mulai sekarang kamu gak boleh lagi ketemu sama Dimas dan ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fadli, kok bisa barengan sama Meli? Iya, Mbak. Tadi Meli ketemu sama Mas Fadli di depan rumah sakit. Makasih ya, berkat bantuan Mas, Dimas mendapatkan perawatan terbaik sampai dia sembuh. Ya sama-sama Mbak, sudah kewajiban kita kan saling membantu. Mas Fadli punya kejutan loh buat Mbak. Kejutan apa? Ini Mbak, buka aja. Ya ampun, ini kan... Iya benar, itu surat izin dari Dinas Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan dinas lainnya. Jadi usaha Mbak Sinta sudah diakui oleh pihak terkait. Sudah ada izinnya. Makasih ya Mas Fadli. Iya sama-sama Mbak. Selamat ya Mbak, sudah punya izin resmi. Meli janji, Meli akan bantuin Mbak. Makasih ya Mel. Pak, ini buat yang sakit kepala. Iya Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak makasih Mbak. Sama. Kalau Mbak kasih gratisan terus, kalau begitu usaha kita jadi rugi Mbak. Apa Mel, kita jual aja ramuannya buat yang beli ke toko-toko. Dan yang dijual online sama Mas Fadli. Warga sekitar, kita gratisin aja. Kita berdagang dulu sama Allah. Sebagai pihak yang memberi kesembuhan. Dan kita berdagang dengan Allah, kita nggak akan rugi. Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan. Iya Mbak. Hebat ya Mbak Sinta. Sekarang usaha ramuan herbalnya makin maju aja. Yang lebih salutnya lagi, dia memberikannya secara cuma-cuma pada warga yang datang ke rumahnya. Berarti kalau misalkan kita sakit, kita langsung datang aja ke Mbak Sinta ya. Dan minta ramuan itu. Ibu-ibu. Nih. Jangan pada bergosip di sini. Dosa, tau gak? Ih, siapa yang ngegosip? Ini kenyataan kali. Gak apa-apa kali menceritakan kebaikan orang. Jangan sampai itu kalah sukses dari Mbak Sinta. Nanti Mas Andi ini balikin lagi sama Mbak Sinta. Jangan sembarangan kalau ngomong ya, Bu. Bayar. Ibu 10.000, Ibu 6.000. Sini. Udah, sana. Sehebat apa sih Sinta sekarang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar baik buat Mbak. Kabar apa Mas? Kita dapat pesanan dari luar kota Mbak. Dan pesanan itu 1.000 kemasan tiap bulannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Ya udah, kita ngobrol di dalam yuk. Ini gak boleh dibiarin. Maaf ya Sinta, kemarin waktu wisuda Fadli, saya nggak bisa ngajak kamu. Nah, sebagai gantinya, kita makan bersama malam ini ya. Gak apa-apa Bu, Mas Fadli, selamat ya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Iya Mas, selamat ya. Nanti kalau udah sukses, jangan lupa sama kita. Dimas juga mau kayak Om Fadli ya, tapi Dimas maunya jadi dokter. Mbak Sinta, terima kasih banyak ya. Berkat Mbak, saya jadi mendapatkan inspirasi untuk membuat skripsi bertema herbal tradisional. Dan hasilnya A+. Saya seneng dengernya. Mbak Sinta ngobrol sampai lupa makan. Ayo dimakan, habisin ya. Makasih ya Mas, udah anterin kita. Iya, sama-sama Mbak. Lu yang bakar ya? Kamu jangan kabur ya? Jangan kabur lu! Ya Allah, kebakaran. Siapa yang suruh kamu? Ratna. Alhamdulillah, setelah 7 bulan ada di tahanan, akhirnya aku keluar juga. Jadi aku nggak melahirkan di dalam sel. Mau ngapain lagi kamu sini?
Dasar penjahat. Pergi kamu. Aku tahu aku salah, aku minta maaf sama kamu Mas. Tapi sekarang ini aku udah bertobat Mas. Enggak. Mendingan sekarang kamu lupain aku. Kamu tinggal tunggu aja surat pisah. Mas, mohon Mas maafin aku Mas demi anak kita Mas. Aku nggak mau sampai rumahku ini apes gara-gara mantan narapidana seperti kamu. Mas tunggu aku Mas. Mas, aku minta maaf demi anak kita Mas. Assalamualaikum Mas. Mobil ekspedisinya dalam perjalanan ke rumah Mbak. Dokumen ekspor sudah beres dan saya segera ke rumah Mbak. Alhamdulillah, makasih ya Mas. Ya ampun sakit banget. Ada apa itu Pak? Tolongin lagi mau melahirkan Mbak. Tolongin saya udah gak kuat lagi sih. Bapak-bapak, tolong bantu saya ya, bawa ke rumah saya. Ini kalau dibawa ke rumah sakit nggak mungkin, nggak akan keburu. Ya bener Mbak. Meli, tolong kamu jemput bidan ya. Ayo, pelan-pelan ya Pak. Makasih ya. Aku dan juga anak aku berhutang kehidupan sama kamu sih. Aku udah jahat sama kamu, tapi kamu masih mau tolongin aku. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita buka lembaran yang baru. Semoga Mbak istiqomah ya di jalan Allah. Insya Allah, aku akan istiqomah. Mbak Sinta, tolong bantu Mbak Ratna ya dengan ramuan herbal karena ASI-nya belum keluar dan Mbak Ratna mengidap anemia. Insya Allah Bu, saya bantu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kebetulan banget kamu datang ke sini. Tapi ya udah aku langsung ngomong aja ya. Aku mau rujuk sama kamu. Enggak Mas. Mbak Rana sudah melahirkan anak Mas perempuan. Mas jemput dia ya. Aku nggak mau. Mbak Rana itu lagi terpuruk. Dia membutuhkan kamu sebagai suaminya. Aku udah nggak mau. Sebenarnya mendengar namanya aja aku udah nggak mau. Udah malas. Mbak Ratna drop, pingsan. Mas Fadli dan warga membawanya ke rumah sakit. Iya Mel, Mbak segera ke sana. Mas, Mbak Rana drop di rumah sakit. Kita ke sana ya. Enggak. Aku cuma ingin Mas gak menyesal untuk kedua kalinya. Seperti Mas menyesal saat meninggalkan Dimas. Aku pamit dulu Mas. Assalamualaikum. Mbak harus kuat ya. Mbak harus ingat bayi Mbak. Siapa nanti yang akan merawat dan membesarkan dia Mbak. Aku percayakan anak aku sama kamu ya. Kamu pasti bisa menjaga dan juga menyayangi anak aku seperti anak kamu sendiri. Mas, Kamu nggak boleh nyerah. Kamu harus kuat. Aku nggak mau menyesal untuk dua kalinya. Jadi aku mau sama kamu. Kamu harus kuat untuk anak kita. jagain anak Mas baik-baik ya. Dia perempuan. Jadikanlah dia wanita yang soleha. Aku akan jaga dia dengan sepenuh hati dan jiwa raga aku. Terima kasih untuk bantuan kamu selama ini. Aku sama Ratna berutang kehidupan sama kamu. Aku minta maaf sama kamu Yasin. Aku itu banyak banget dosa sama kamu. Bahkan aku berhutang budi dan aku nggak tahu bagaimana cara bayarnya sama kamu. Udah Ratna, bangun Ratna. Aku nggak berhak mendapatkan ini. Aku sama seperti kamu. Banyak dosa. Aku berharap kalian bisa memulai kehidupan keluarga yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kami pamit ya. Silakan Bu. Selamat ya Bu. Ibu udah buka toko obat. Makasih ya sayang. Ini ada hadiah buat Mbak. Ini undangan studi banding ke luar negeri dari pemerintah. Mbak terpilih menjadi duta bangsa untuk melawatkan dan memperkenalkan herbal tradisional Nusantara ke luar negeri. Ya Allah. Semoga sepulangnya Mbak dari luar negeri nanti usaha ini kian berkembang. Amin ya Allah. Selamat ya Mbak.